Raja di atas segala raja, kuasa-Mu kekal, kekuatan-Mu sempurna, kuasa kasih-Mu sempurna atas kami. Kiranya hidup kami masing-masing dikerjakan oleh kuasa pengurapan Roh, sehingga kami boleh menjadi pelaksana dari kehendak-Nya Tuhan, menjadi pribadi lepas pribadi yang mendapatkan anugerah dari Tuhan untuk mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Otoritas kuasa Tuhan yang Tuhan pinjamkan dalam hidup kami menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus layakkan kami menerima pengajaran firman. Oleh karena kuasa kasih, oleh karena kuat kuasa pengurapan Roh, Roh Kudus mengerjakan kami. Amin. Silakan duduk. Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kalau sampai saat ini kita mendapat kemurahan, mendapat kesempatan untuk bersama-sama menikmati kuasa kasih-Nya. Kita bisa memuliakan Tuhan, kita bisa mengagungkan Tuhan, bisa menyembah Dia, dan kiranya kasih dan anugerah Tuhan itu terus melimpah di dalam kehidupan kita, sehingga kita melakukan setiap apa yang dikehendaki Tuhan betul-betul sesuai dengan ketetapannya Tuhan. Sebab akan menjadi sia-sia jerih lelah kita, jerih payah kita ketika kita lakukan tanpa pengertian yang benar. Oleh sebab itu, sebagai pribadi-pribadi yang dipilih oleh Tuhan, maka mari kita belajar memahami, belajar mengerti apa yang menjadi kehendak-Nya Tuhan, apa yang menjadi ketetapannya Tuhan, sehingga ketika kita berpegang teguh pada ketetapannya dan melakukan dengan setia,
maka perlindungan Tuhan, kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan itu juga menjadi sebuah kepastian di dalam hidup kita. Kita seringkali bertindak bodoh, bersikap bodoh, berpikir bodoh ketika kita mengabaikan apa yang menjadi kehendak dan ketetapan Tuhan. Kita mengesampingkan apa yang sudah ditetapkan Tuhan untuk langkah hidup kita. Sebab itu jangan berulang kali kita jatuh ke dalam kebodohan, sebab dikatakan firman Tuhan, umatku binasa karena kebodohan. Kalau kita kembali menyadari kebenaran firman Tuhan, Injil Yohanes pasal 15 ayat 16 dan 17, Tuhan itu sudah memilih kita. Kenapa bukan kita yang memilih Tuhan? Tuhan ngerti ketika manusia sudah kehilangan kemuliaannya, manusia sudah jauh dari hadiratnya Tuhan, maka tidak ada kekuatan sedikit pun, tidak ada kemampuan sedikit pun untuk manusia itu menghampiri Tuhan. Dia sempurna, dia penuh kemuliaan. Kalau kita membaca bagaimana para nabi dan para rasul ketika menerima pewahyuan demi pewahyuan yang akhirnya tertuang dalam sebuah tulisan yang kita percayai sebagai pewahyuan dari Tuhan yang diterima oleh para nabi dan para rasul. Alkitab kita ini diterima oleh hamba-hamba Tuhan, oleh para nabi dan para rasul yang berjuang, yang berkorban karena mendapat kasih karunia dari Tuhan. Untuk bisa memahami kitab wahyu yang diwahyukan kepada para nabi dan para rasul, maka kita harus memahami bagaimana kasih Tuhan itu. Puluhan tahun kita menjadi pengikut Kristus, disebut sebagai orang Kristen, tetapi kalau kita tidak mengenal apa itu kasih yang Tuhan alirkan, yang Tuhan nyatakan untuk umat manusia, maka selamanya kita tetap menjadi orang Kristen yang tidak pernah berbuat, tidak pernah bertindak yang berarti. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan tidak berdampak sesuatu yang berarti untuk kehidupan, baik kehidupan rumah tangga, apalagi kehidupan lingkungan, apalagi atas bangsa dan negara. Jika tidak sedikit juga banyak orang-orang yang menamakan diri anak Tuhan, anaknya raja di atas segala raja, tetapi justru mempermalukan nama Tuhan. Memahami nilai kasih yang dialirkan dari kerajaan surga adalah kasih karunia. Yohanes pasal 15 dibaca ayat 17, ayat 16 dan 17. Yohanes pasal 15 ayat 16 dan 17. Pasal 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tuhan yang memilih kamu, Tuhan yang memilih kita manusia. Jadi dari surga turun, menetapkan pilihannya dari satu kondisi yang penuh kemuliaan dan sempurna itu, turun ke tempat yang hina. Itu kasih. Setahap demi setahap kita akan kupas, karena persoalan umat manusia itu banyak. Kita jangan sampai memandang dalam satu sisi, satu sudut pandang, melihat satu kasus, melihat manusia. Manusia yang banyak persoalan demi persoalan. Satu pribadi persoalannya
bisa puluhan, bahkan ratusan persoalan yang dihadapi. Jadi kalau seorang hamba Tuhan, seorang gembala sidang, seorang pemimpin umat, dia berjuang, dia memikul salibnya, sementara dia juga menanggung berjuang untuk salibnya orang banyak. Kadangkala yang diperjuangkan tidak ngerti-ngerti. Sudah biasa ketika hamba Tuhan, ketika pendeta itu disalah-salahkan, itu sudah makanannya setiap saat. Manusia punya kerinduan datangnya seorang oknum yang sempurna. Kita tahu bagaimana ketika Tuhan Yesus datang ke bumi, dari kesempurnaan datang melawan, mengasihi jiwa-jiwa yang hina. Yang sempurna itu datang menjadi daging. Apa kata mereka? Justru mereka menyalibkan, justru mereka menolak. Banyak orang yang mengikuti Yesus, termasuk ahli Taurat, orang Farisi. Mereka ngerti kitab nubuat mereka kuasai, tetapi justru mengikuti Yesus untuk menyoal, mencari titik kelemahan. Di mana kelemahannya Yesus? Di mana kelemahannya gembala? Memahami kasih yang dari surga, bahwa Dia yang sempurna itu turun. Tetapi ketika Dia yang sempurna itu turun, banyak yang menolak juga. Jangan sampai saudara tergolong menjadi pribadi, menjadi orang, menjadi oknum yang menolak kehadiran firman. Kalau orang belum memahami tentang kasih karunia, maka setahap demi setahap akan terbongkar. Sebab sang terang, ketika terang itu hadir, maka dia akan berperang memerangi kegelapan itu. Ketika ada pribadi lepas pribadi yang hatinya bengkok, katanya tersandung dengan si A, si B, tersandung sama gembala, tersandung sama mertua, tersandung sama istrinya, tersandung sama tua-tua yang ini, tersandung sama bagian multimedia, tersandung sama pemain musik, tersandung sama guru sekolah minggu, tersandung sama anaknya. Terus manusia macam ini mau hidup di mana? Firman ini untuk semua. Makanya saudara tidak usah tengok-tengok sana sini. Semua ini privasi saudara, maka firman ini akan mengerjakan saudara. Tidak ada yang laporan ke saya kan? Kapan saudara laporan WA sama saya tentang suamimu, tentang istrimu, tentang anakmu, tentang tetangga, apa lagi? Tetapi saya tahu sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, bagaimana gejolak hatinya umat dalam masa-masa yang sedemikian rupa. Kita lanjutkan dulu aja. Dan aku telah menetapkan kamu. Ya, ketika kita dipilih oleh Tuhan, maka Tuhan menetapkan. Ditetapkannya kita. Apa yang ditetapkan Tuhan untuk kita? Mari. Supaya kamu pergi. Supaya kamu pergi. Terus? Dan menghasilkan buah. Menghasilkan buah. Cinta. Dan bisa menerjemahkan, bisa memenai, bisa merasakan dari kata cinta itu. Ketika kita beranjak dewasa,
menjadi Kristen yang dewasa, maka kita bisa diajak bicara soal kasih. Ketika Tuhan mengasihi kita, Tuhan memilih kita, maka dipercayakannya sebuah beban atas kita masing-masing pribadi untuk kita terus bergerak dinamis, tidak berhenti, tidak monoton. Dalam satu pergerakan ada tantangan, dalam satu pergerakan ada hambatan, dalam satu pergerakan ada kendala, ada persoalan yang harus kita urai. Sebagaimana ketika saudara ngawasi anak, ngawasi cucu, saudara akan pantau, tahu pertumbuhannya anak itu bagaimana ketika mulai bicara. Anak itu cepat, aktif, bisa berbicara. Itu tergantung bagaimana orang yang mendampingi, menunggui setiap saat. Nanti mentalnya saudara lihat setiap saat bagaimana keberanian anak itu. Saya kebetulan menunggui cucu saya, bagaimana dia ketika belajar manjat-manjat dari bawah, dia manjat naik kasur, tak biarkan. Saya ganjeli bantal-bantal di bawahnya, saya dekat di situ, dia berupaya dengan tangannya, dia pegangan spray kasur itu, sampai akhirnya dia berhasil naik. Kalau sudah di atas, dia berpikir, dia tidak pernah bagaimana, itu bahaya, dia belum tahu dia. Saya ajari bagaimana ketika turun, ketika sudah di atas kasur. Yang turun apanya dulu, saya ajari kakinya saya putar. Untuk setahap misalnya merangkak kakinya dulu turun, sekalipun harus saya pantau, tangan saya di sebelahnya, tapi saya biarkan dia bergerak sendiri. Latihan berjalan, ada saatnya jatuh, bangun lagi, berdiri lagi, beberapa langkah lagi, jatuh lagi, dia berdiri lagi, dia manjat kursi, saya biarkan, tetapi saya di dekatnya situ. Andai kata mau jatuh, saya tangkap langsung secepatnya. Ketika Tuhan memiliki satu ketetapan atas kita, dipilihnya kita, diawasinya saudara setiap saat, makanya ada pujian, sekalipun jatuh tidak sampai tergeletak. Sebenarnya Tuhan itu ketika melatih saudara, mengawasi pertumbuhan rohani saudara, itu Tuhan itu sedang dekat dengan saudara. Ketika saudara sedang diuji, ketika saudara seakan dibiarkan merangkak sendiri, naik sendiri, sebenarnya kita tidak sedang sendiri. Amin. Amin. Tuhan dekat di situ. Dan lama kelamaan saya awasi cucu saya, ketika lama kelamaan dia ngerti kalau dia awasi. Dari kasur atas dia langsung loncat, tanpa tidak seperti yang saya ajarkan bagaimana turun dari kasur. Dia sengaja dari kasur loncat. Pikirnya dia, oh pada di situ pasti nangkap saya, pasti tidak membiarkan saya jatuh. Anak kecil sudah punya pemikiran seperti itu. Betapa dahsyatnya ketika saudara punya keberanian spiritual yang demikian, dan saudara terlalu yakin ketika ujian itu datang, Tuhan dekat dengan saudara. Ketika saudara diajari untuk loncat, maka ketika saudara tidak jatuh, Tuhan menangkap saudara sehingga saudara tidak akan terpantuk oleh batu. Amin. Tuhan itu memperhatikan saudara, Tuhan memperhatikan setiap langkah hidup saudara. Karena Tuhan mengasihi saudara, maka dilantainya saudara. Saya mengasihi cucu saya latih dia. Lama kelamaan dibongkar-bongkar itu tumpuan kasur lipat yang lebarnya 90 cm, panjangnya berapa tuh? 2 meter berapa? Dibongkar dari tumpuannya, diturunkan ke bawah kursi.
Dia naik ke kursi panjang yang biasa saya pakai. Dia langsung loncat. Saya ada di situ juga. Dia punya pola pikir, aku loncat, ada kasur di situ. Anak baru umur berapa? Berapa? 1,5 tahun. Dia loncat, naik lagi, loncat lagi, naik lagi, loncat lagi. Kalau sudah sampai di bawah, dia bilang apa? Aduh, opa, aduh. Lu kamu kenapa? Kamu tidak apa-apa, kamu jatuh di kasur kok. Pikirnya dia itu kok tidak ditolong ya, kemarin ditolong. Setelah begitu dia bangun lagi, naik lagi, loncat lagi. Dia bilang, aduh. Ada saatnya, bukankah saudara ada saatnya juga bermanja-manja begitu? Dalam tingkatan rohanimu, mintanya ditolong terus. Mintanya terus, padahal sudah bisa bangkit, sudah bisa berdiri sendiri, tapi sudah tahu ngalem ya? Ngalem, bukan ngalem bono. Ngalem itu manja, pengen disayang. Sebenarnya bahasanya anak itu pengen apresiasi, melakukan sesuatu dia diapresiasi. Biasanya dia tepuk tangan, naruh apa itu, naruh apa ini botol dotnya itu langsung dia langsung tepuk tangan. Oh, pinter, dia senang. Pertumbuhan rohani, dinamika spiritual kita itu sangat diperhatikan oleh Tuhan. Dinamika spiritual saudara itu sangat dipantau oleh Tuhan. Kalau nanti sudah semakin hari, semakin ngerti zona nyaman, saya amati, dia semakin ngerti zona nyaman. Apa zona nyamannya? Kalau digendong itu nyaman bagi dia. Ya katakan kamu tidak boleh urian itu kan, tidak boleh begitu. Biasanya kalau pupuk kan di sana, di bawah, di kasur itu tidak gendong, minta mimi susu langsung turun. Nah mimi tak bangun tidur, minta gendong, panggil omanya, oma gendong, oma gendong. Anak kecil maunya zona nyaman. Saya pantau persis bagaimana saya masuk melayani di tengah-tengah jemaat. Saya pantau setahap demi setahap, saya amati setahap. Itu tugasku seperti itu. Mulai dari pastori. Jadi jangan menjadi kesal. Sebentar nanti diingatkan apa-apa kok salah. Memang salah. Ada saatnya kita benar aja dikondisikan bagaimana kita harus teruji, seakan-akan dipersalahkan, padahal benar. Kalau memang salah, kita harus siap dikoreksi. Itu kasih. Tuhan mempercayakan sebuah tugas untuk kita terus berbuah, dan buahnya itu tetap. Ketika kita berbuah dan buah kita itu tetap, maka kita memohon kepada Bapa, dan permohonan kita, doa kita diperhatikan oleh Bapa. Tetapi kita harus tahu, kita harus paham bahwa dinamika spiritual menuju pada kesempurnaan kasih, menuju kepada kesempurnaan makrifat. Ini perlu tindakan demi tindakan yang bijaksana. Kita tidak bisa gegabah, kita tidak bisa gusa-gusu. Nanti mimpi, nanti dapat penglihatan, diklaim sebagai suatu kebenaran mutlak.
kebenaran mutlak gitu ya. Ini firman Tuhan 66 kitab ini kebenaran mutlak, tidak bisa diubah lagi. Yang kita perlukan sekarang bagaimana kita meresponi apa yang menjadi ketetapannya Tuhan. Kembali kepada Markus pasal 12 ayat 30 dan 31. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini yang ditugaskan Tuhan kepada kita. Dinamika spiritual kita akan menjadi sia-sia ketika kita tidak mengasihi, tidak menemukan, belum menemukan. Banyak orang berjuang minta petunjuk. Petunjuk apa lagi yang diperlukan? Yang kita perlukan adalah pengurapan Roh Kudus. Ketika pengurapan Roh Kudus itu menguasai pikiran kita, menguasai hati kita, maka kita dibawa, mata batin kita terbuka, telinga batin kita terbuka terhadap ketetapan Tuhan, firman Tuhan ini, wahyu dari Tuhan ini. Kita pahami. Kapan Roh Kudus itu turun sehingga kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan kita? Roh Kudus turun atas kita ketika Kristus ditinggikan. Yohanes pasal 7, mari dibaca. Injil Yohanes pasal 7. Ayat 37 sampai 39. Yohanes pasal 7 ayat yang ke-37. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Di situ ada kata glorified. Yesus belum dimuliakan. Ketika Yesus dimuliakan, ditempatkannya firman, ditempatkannya Yesus itu di atas semuanya, maka roh itu turun. Yang menjadi persoalan hidup kita sekarang, prioritas utama dalam sikap hati, sikap jiwa yang selama ini kita jalani itu harus benar. Bagaimana sekarang kita memprioritaskan meninggikan Yesus di atas semuanya, menempatkan firman itu di atas semuanya. Siapa firman itu? Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah adalah firman itu sendiri. Firman adalah ketetapannya sendiri. Firman adalah kehendaknya sendiri. Firman adalah keputusannya sendiri. Kalau kita menempatkan firman di atas semuanya, kita tempatkan pada posisi yang mulia.
bukan pada tempat yang di samping, sehingga ada istilah dikesampingkan atau disisihkan. Ketika Daud punya pengalaman, hatiku siap ya Tuhan untuk memuji, untuk bermazmur, maka selanjutnya jiwanya harus bangun, jiwanya harus siap juga. Sia-sia tubuh kita sehat, sia-sia tuh fisik kita sehat ketika hatinya tidak siap, ketika jiwanya tidak siap. Menempatkan Tuhan di atas semuanya, meninggikan Yesus, glorified, meninggikan dia, memuliakan dia. Ketika kita tempatkan dia di atas semuanya, dia ada di tempat yang tinggi, di tempat yang sangat mulia. Dengan kata lain, kita tidak menghina kebenaran firman itu, maka roh itu turun. Sehingga dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air. Kata percaya, kata believe di situ mengandung pengertian kebenaran firman itu menjadi landasan utama, menjadi fokus hidup kita, menjadi fokus perjalanan hidup kita, menjadi titik fokus, menjadi ending dari seluruh aktivitas kita di bumi. Sebab hanya firman itu yang akan membawa kita pada kesempurnaan. Firman itu menjadi falsafah. Firman itu menjadi bagian dari hidup kita sendiri. Kita di dalam dia, dia ada di dalam kita. Ketika kita mengatakan percaya, believe, maka ada kekuatan yang siap mengalir dari dalam hatimu. Kata percaya erat kaitannya dengan kata minum. Ayat sebelumnya, pineto. Pineto itu satu tindakan yang kontinu, identik dengan belief. Karena apa? Belief itu mempribadi, firman itu mempribadi, firman itu menyatu. Bukan hanya percaya di luar, percaya casingnya percaya, tetapi tidak pernah ada tindakan. Percaya tanpa perbuatan sama dengan apa? Kesia-siaan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Spiritualnya mati, jiwanya mati. Jika bisa dikatakan mati rasa. Kalau orang perasaannya sudah mati, Rasul Paulus katakan perasaannya tumpul, itu sudah repot. Jika manusia akhir zamannya akan semakin banyak orang yang tidak punya perasaan. Yang penting dirinya senang, tidak pernah berpikir bahwa apa yang dikatakan itu akan berdampak. Bagaimana dia tidak berpikir panjang, tapi berlagak tahu. Jika banyak korban nyawa, korban jiwa. Karena apa? Karena perkataan. Orang jadi berantem karena perkataan yang tidak dipikir, asal ngomong. Nanti ketika ngomong seperti itu dampaknya apa?
terhadap istri, terhadap anak, atau terhadap suami ketika yang ngomong itu istri. Tidak pernah berpikir tentang bagaimana efek dari semua yang dilakukan. Jadi tidak terarah. Sebab itu ketika kita harus hidup dalam situasi, dalam kondisi yang semakin hari semakin tidak menentu, maka kita harus belajar untuk membuka hati dan terus membuka hati, menempatkan firman itu di atas semuanya, menempatkan Yesus di tempat yang mulia. Dengan kata lain, orang yang mengasihi firman, orang yang mengasihi Yesus, mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi, dan kekuatan, adalah pribadi lepas pribadi yang mau bertindak bijak. Dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup. Perkataan-perkataan yang hidup, artinya perkataan yang bisa membangun, perkataan yang bisa membangkitkan gairah untuk setiap pribadi yang lemah bangkit meniti kehidupan yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Firman, tempatkan Tuhan di atas semuanya, glorify. Generasi akhir zaman banyak orang yang meninggalkan Yesus. Ia masih jadi orang Kristen, ia aktif beribadah, oke, silakan, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sehingga yang ditinggikan bukan Yesus. Di tengah-tengah ibadah, di tengah-tengah hidupnya, yang ditinggikan bukan Yesus. Yang ditinggikan, yang dimuliakan bukan firman Tuhan, tetapi yang ditinggikan adalah hidupnya sendiri, hatinya sendiri, perasaannya sendiri, pola pikirnya sendiri, materinya sendiri. Saudara, jangan terjebak kepada jebakan-jebakan kekuatan jahat pada akhir zaman, supaya saudara tetap hidup di dalam kuasa kasih-Nya. Kalau kita kembali membaca Satu Korintus 13, kasih itu sabar. Setahap demi setahap kita kupas. Sabar itu bukan begini, yuk jalannya rada cepat, sabar, bukan begitu. Kerjanya yang cepat, sabar, bukan begitu. Sebab arti kata sabar, saudara jalan cepat asalkan tenang, tidak tergesa-gesa, itu tidak masalah. Saudara bekerja jangan lambat, kerja belajar cepat. Jadi kalau diajak diingatkan kerja mbok yo yang cepat, ini bisa kok dikerjakan dengan cepat. Sabar toh, loh, tidak bisa dikatakan begitu. Pelan-pelan itu bukan sabar. Jadi ingat, sabar itu tahan menghadapi cobaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan begitu. Tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati. Ketika orang tuamu menasihati, "Nduk, cepet toh nyapunin atau cepet. Jangan lambat. Sabar toh, Ma." Tidak bisa begitu. Artinya jangan dibalas dengan kata itu, karena tidak cocok. Berarti
sudah selayaknya bisa dikerjakan dengan cepat, kerjakan dengan cepat, jangan lamban. Sebab kata sabar itu artinya tahan menghadapi cobaan. Kata sabar itu artinya tenang, tidak tergesa-gesa. Cepat tanpa tergesa-gesa kan bisa. Bisa? Naik sepeda motor. Saudara masuk ke kantor, naik sepeda motor jalan berapa? Jalan 20. Pelan banget ya. Kok pelan toh mas? Iya sabar. Tidak seperti itu sabar itu namanya lamban. Kata sabar seringkali salah dimaknai, terus salah penerapannya. Sering kan ketika kita menasihati anak-anak gitu, nyapunya yang cepat, sabar toh bu, tidak bisa, tidak cocok untuk itu. Karena ibumu marah-marah, mamamu marah-marah, katakan mama sabar ya. Nah itu cocok. Jelas ya, seringkali kan salah menempatkan aja kan. Sabar itu tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu, tidak terburu nafsu. Wah kalau makan ya, ini cocok ini. Makan persediaan banyak, makannya itu seperti orang yang betul-betul kelaparan dan tidak pernah makan sehingga seakan-akan mau dihabiskan tetangganya. Terburu nafsu. Sampai mulutnya seperti bengkak ya kan. Nah itu katakan kepada anak, kepada siapa, saudaramu, tetanggamu, kalau makan seperti itu yang sabar, jangan terburu nafsu. Itu cocok. Selain sabar, maka murah hati. Murah hati itu tidak pelit. Murah hati itu tidak pelit. Yang ditinggikan di dalam hidup manusia, yang dimuliakan dalam hidup manusia adalah perasaan hati. Yang pelit, hati-hati. Saudara dibangun oleh kekuatan kasih, saudara akan membawa dampak yang besar ketika saudara menjadi pelaksana dari firman. Ingat yang ada pada kita semua menyangkut materi, kemampuan dan lain sebagainya, sering dikatakan itu titipan, itu memang miliknya Tuhan sepenuhnya. Amin. Sekarang kita bertanya, ketika sembahyang, ketika meditasi, sudah bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan titipkan ini kepada kami? Untuk apa ini? Coba, kalau saudara sembahyang, menaikkan doa, dan saudara meditasi, renungkan firman Tuhan, bertanyalah kepada Tuhan, untuk apa? Kenapa Tuhan nitipkan ini ke kami? Kalau itu titipan, saudara paham, saudara setuju pernyataan itu? Amin. Amin. Tetapi ketika itu diambil oleh yang punya, kenapa kita jadi susah? Wong itu bukan milikmu. Itu kan. Makanya janganlah kita mengasihi dunia ini dengan segala isinya, supaya kasih kita kepada Bapa tidak terhalang. Percintaan dengan dunia ini membuat kita susah. Kalau pemiliknya ngambil, ya biar diambil, sudah tidak usah susah. Lalu itu bukan milik kita kok. Kita hanya dititipi. Ada yang dititipkan tanah ukuran 10 kali 10, itu sudah dititipi. Untuk apa itu? Tanyakan kepada yang punya.
ada yang dititipi 15 kali 100 lebih, ada yang dititipi 2 hektar, ada yang dititipi 5 hektar, ada yang dititipi puluhan bahkan ratusan hektar lahan, dititipi apa ini, barang-barang dagangan, apa saja, barang ternak, barang pertanian, semua dititipkan kepada saudara. Tanyakan kepada yang punya, Tuhan, kenapa Tuhan titipkan ini ke kami? Mohon petunjuk bagaimana ngelolanya. Barang titipan ini kan. Kalau saudara pinjam, hati-hati tidak saudara kerawat. Saudara pinjam mobil, saudara pinjam mobil ke rental atau ke tetangga saudara. Saya pinjam mobil ke saudara, berapa kali saya pinjam mobil ke saudara? Bahkan pernah sebulan mobil saudara saya pinjam, lebih malah. Sudah serahkan untuk gembala pelayanan keluar kota. Saya perhatikan, saya rawat baik-baik, saya cuci sedemikian rupa. Keserempet rumput sedikit kok tetap berat ya. Wah, cari dempul, beli dempul, didempul biar tidak berat-berat. Ketika itu sudah saatnya selesai, saya kembalikan sama pemiliknya. Ya tidak apa-apa loh, itu bukan milik saya. Saudara punya mobil, kalau Tuhan mau dipakai pelayanan, hati-hati saudara. Kalau Tuhan memerlukan, hati-hati pikiran saudara. Itu bukan milik saudara. Amin. Makanya saya tulus, saya, keluarga, pastori tulus melayani. Kalau ada saudara mungkin jauh karena satu hal perlu dijemput, saya jemput. Kalau tim pastori tidak ada yang bisa jemput karena ada tugas khusus, saya sendiri akan jemput saudara. Berkat mobil yang ada itu untuk antar jemput, saya tulus. Oh ndak enak, sungkan, mobilnya gembala, itu mobil berkat dari Tuhan untuk pelayanan. Bukan pusoko yang didelitnya diselimuti. Ndak ada rumus seperti itu. Amin. Amin. Ndak ada rumus mobil diselimuti dok, ndak oleh tinggu, ndak ada. Kami rela untuk pelayanan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya tidak mau meninggikan materi. Saya tidak mau meninggikan apa materi-materi yang ada di sekitar saya. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan percayakan materi ini untuk apa? Biar semua ditapis bagi kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan kekuatan. Semua, segenap itu semua. Ada kata kita punya totalitas untuk melayani Tuhan. Ada kata lain, semua untuk Tuhan. Nah, itu naik lambe tok. Selamanya kita bukan menjadi orang Kristen yang dewasa. Makanya kita bermegah di dalam Kristus saja. Maka sejak saya menerima panggilan Tuhan menjadi full timernya Tuhan, hati ini sudah bergejolak ketika Tuhan percaya ini, Tuhan percaya ini, Tuhan percaya materi. Saya tidak mau hidup sendiri. Waktu itu belum istri, masih orang lain. Teman saya yang namanya Tripena itu juga punya pikiran, aku ketika suatu saat dipercaya Tuhan sesuatu untuk bisa melayani Tuhan,
untuk hidup. Aku sudah bisa berdiri, aku bisa melayani. Aku tidak bisa hidup sendiri. Artinya kami mau berbagi apa yang ada pada kami. Kami tidak mau menikmati sendiri. Untuk bisa berbuat kasih, tidak perlu nunggu saudara kaya raya jadi miliarder. Amin. Amin. Persembahannya seorang janda hanya 2 duit dimasukkan kotak persembahan. Ada orang Farisi, ahli Taurat juga masukkan uang, ada orang kaya juga masukkan uang dalam peti itu. Tuhan Yesus dekati murid-murid. Menurut kamu persembahannya siapa yang paling diperkenan Bapa? Oh, yang banyak Tuhan. Bukan. Persembahan mereka yang paling banyak adalah persembahannya janda miskin. Melayani dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Bergerak dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus dengan kekuatan sumber aliran air hidup. Tidak perlu saudara menunggu kaya baru bertindak. Tunjukkan pada dunia bahwa saudara adalah pribadi-pribadi yang memuliakan Yesus, yang meninggikan Yesus. Oleh karena Dia maka glorify. Aku muliakan Dia di atas semuanya. Ketika glorified itu menjadi habit saudara, menjadi kebiasaan batin saudara, maka kepercayaan materi itu apa? Tuhan tidak mau binasa saudara dengan materi. Tuhan tidak mau salah saudara mengelola materi. Tuhan tidak mau saudara itu dosa karena materi. Maka kita ikuti aturan ketetapannya Tuhan, supaya karunia roh itu turun, supaya aliran air kehidupan itu melimpah atas saudara, menyegarkan saudara. Tidak lagi saudara haus seperti perempuan Samaria sebelum mengenal air kehidupan. Selalu haus, jadi Kristen puluhan tahun, tetapi tidak pernah melakukan sesuatu yang berarti bagi Tuhan. Bekerja, berjeri lelah, pikirannya dikuras untuk meninggikan dirinya. Kekuatannya, kesehatannya dikuras untuk keperluan dirinya. Hati dan jiwanya kering, tidak pernah mengalami sejuknya aliran air kehidupan. Sebab ketika aliran air kehidupan itu menguasai hidup saudara, maka dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara tidak bisa mengalirkan materi, tidak bisa mengalirkan uang, tetapi nasihat, perkataan hikmat, perkataan makrifat yang keluar dari perkataan saudara itu akan membangun banyak orang. Tinggikan Yesus dalam hidup saudara, tempatkan Dia di atas semuanya. Mang bicara dalam bahasa Jawa untuk tambal butuh. Tuhan Yesus buat tambal butuh itu artinya nek kita sedang perlu, kita datang kepadanya. Jangan sakit hati ketika dikatakan begitu. Itulah manusia. Sama Israel dulu seperti itu. Makanya kalau saya membaca kitab Mazmur, belajar dari sejarah. Maka saudara perlu belajar, masa lalu saudara jangan dibuang, simpan baik-baik di
di perpustakaanmu. Amin. Amin. Simpan baik-baik di perpustakaanmu. Jika ketika terjadi sesuatu, bukaan masa lalumu itu. Bukan untuk melakukan lagi kalau itu jahat. Ya Tuhan, saya teringat masa lalu saya seperti ini ternyata. Ketika aku sudah diberkati dalam suasana aman, suasana damai, makan tidak kurang, rumah yo ada, mau kemana mobil tidak cuma satu. Sangat berdosa kalau aku tidak melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu manfaatnya buka file masa lalu. Amin. Amin. Pentingnya perpustakaan. Perpustakaan itu adanya buku terbaru ada, tetapi buku-buku masa lalu tentang kehidupan jahat manusia juga disimpan di sana, tentang kehidupan baik manusia juga ada di sana. Di sini juga ditulis masa lalu bangsa Israel yang keras kepala, tegar tengkuk, dan sampai sekarang dibuka oleh mereka. Nenek moyangmu seperti ini. Sebab Tuhan itu ngerti manusia itu habis diberkati, dulu jerit, merangkak, nangis, geruh-geruh, tapi ketika sudah diberkati, sepertinya bahasa Jawa orang reken Tuhan, reken pelayanan, gembala tidak penting. Aku sudah bisa firman, aku sudah bisa menelaah sendiri, aku sudah bisa sembahyang sendiri. Gembala itu apa-apa ngomong perpuluhan, ngomong kasih, ujung-ujungnya ngomong perpuluhan. Saya tidak akan ngomong perpuluhan, saya akan ngomong kasih. Kasih bukan soal perpuluhan, tetapi kasih itu berbicara soal persembahan sulung. Wahyu pasal 14. Siapa yang menjadi persembahan sulung itu? Yang menjadi persembahan sulung adalah hidup kita. Kenapa Tuhan mengasihi Yakub tetapi membenci Esau? Yakub taat, Yakub menghargai hadirannya, sementara Esau menjual, menggadekan, menukarkan kesulungan itu demi keinginan perut. Memang saat itu sedang lapar, demi keinginan hawa nafsu, maka kesulungan itu digadekan. Yang penting keinginan isi perutnya terpenuhi, keinginan dirinya terpenuhi. Mengasihi Tuhan, kasih itu murah hati, kasih itu percaya segala sesuatu, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Apa itu sombong? Sombong itu menghargai diri secara berlebihan. Sombong itu menghargai diri secara berlebihan. Sombong itu congkak, sombong itu pongah. Pongah, bukan pongah. Itu pongah sama pongah beda. Nah, pongah itu ompong tengah. Nah, pongah itu jumawa, merasa paling kuat, merasa paling benar, merasa paling mampu. Tidak boleh begitu. Ketika di dalam diri saudara ada kemampuan, maka itu tidak lepas dari kekuatan aliran air kehidupan. Amin. Jangan memegahkan diri, membanggakan diri, apalagi materi yang menjadi kemegahan, materi yang menjadi kebanggaan. Jangan. Kita nanti dipermalukan Tuhan. Ketika kita sudah membanggakan materi,
maka dari kerajaan surga akan mengalir sebuah kecemburuan, yaitu cemburu ilahi. Ketika kecemburuan ilahi itu sudah mulai mengalir dari tempat maha tinggi, maka hati-hati. Kecemburuan Tuhan itu akan menjadi satu cambuk yang sangat berat bagi orang-orang yang tidak lagi meninggikan, tidak lagi bermegah dalam Kristus, tetapi bermegah di dalam materi. Jadi kasih itu tidak sombong, tidak memegahkan diri, tidak membanggakan diri, tidak membual. Jadi sifat aku, sifat sombong itu tidak ada. Orang yang mengasihi Tuhan itu ia tidak melakukan yang tidak sopan. Artinya orang yang mengasihi Tuhan, kasih itu sopan, kan gitu kan? Kasih itu sopan. Sopan itu apa? Nah sekarang kan cukup banyak yang lupa terkait dengan kata sopan itu apa. Ini pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran budi pekerti. Ini perlu saudara alirkan kepada anak-anak. Sopan itu hormat. Sopan itu tertib menurut adat yang baik. Sopan itu beradab, menyangkut tutur kata, tingkah laku, menyangkut pakaian. Ajarkan pada anak cucu. Sopan itu tahu adat, baik budi pekerti, baik budi bahasanya. Bagaimana ketika anak berkomunikasi dengan orang tua, dengan orang yang umurnya di atasnya, dengan orang yang selayaknya dihormati, ada bahasa, ada kalimat yang perlu diajarkan, baik budi bahasanya. Itu anakmu, sementara sama saudara sebagai orang tua, ya pokokniku, ya tidak pantas, tidak sopan namanya. Orang tua dikon-konke. Kira-kira pantas apa enggak? Sopan apa enggak ngomongnya? Ya pokokniku Pak. Karena terbiasa hidup bersama teman-temannya, mungkin di sekolah atau di kelompok apa, grup apa, komunikasinya tidak terkontrol, tidak terbilang-bilangkan. Ini saudara perlu mengajarkan, sebab orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan akal budi dan kekuatan, itu tidak melakukan yang tidak sopan. Artinya berarti sopan. Tingkah lakunya, pakaiannya juga harus sopan, sepantasnya. Maaf bicara, saudara ibadah. Kalau sebagai orang beribadah, ya kenakanlah pakaian-pakaian yang sopan. Jangan beralasan kan kita ini telanjang di hadapan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Kita itu manusia normal, makhluk sosial. Kata di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi bukan berarti terus kita tidak tahu adab, tidak tahu budaya, tingkah laku kita, pakaian kita sembarangan. Tempatkan diri saudara. Ajining rogo, bahasa Jawa mengatakan ajining rogo mergo saka busono. Artinya badanmu, coba hargai badanmu dengan pakaian yang pantas. Nanti pelayanan pakai celana pendek, kira-kira kan gimana? Apa pantas? Pelayanan ada celana hem yang pantas, baju yang pantas. Kalau yang baju untuk santai, jangan dipakai pelayanan. Baju santai katanya ada celana yang disobek-sobek. Lu setuju? Worship leadernya pakai pakaian yang disobek-sobek sampai pahanya tampak. Suka-sukamu Tuhan lagu nih. Ya enggak pantas kan ya.
Sekalipun mungkin ada yang melehalkan hal seperti itu, monggo silakan. Kalau menurut mereka benar, ya itu menurut kebenarannya mereka. Tapi kita yang ada di sini, mari kita belajar sopan juga di hadapan Tuhan, dengan rasa hormat, bukan mewah, tetapi layak pakai, bersih, layak pakai, bersih. Bukan ini dipakai nanti disimpan, masukkan ember, belum ember cucian, belum sempat nyuci, diangkat lagi. Ada orang model seperti itu. Karena belum sempat nyuci, diangkat lagi, dipakai lagi. Baunya seperti apa? Disemprot, belum dicuci pada 2 minggu, 3 minggu, disemprot apa itu? Penghilang bau itu. Kan ada sekarang model-model begitu. Generasi kopros akhir zaman. Coba kopros diajari anak-anak bagaimana nyuci pakaian, tertib. Kalau tidak tertib, ditertibkan supaya sopan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, kasih itu kekal, tidak berkesudahan. Terus nubuat akan berakhir, ya, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. ya, terus Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. terus Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. ya, jadi ini bukan berarti ketika saudara beranjak dewasa rohani, terus pengajaran dasar ditinggalkan terus ganti pengajaran dengan alasan, wah dulu kan masih kanak-kanak, aku sekarang dewasa, maka itu dulu saya terima dalam kebodohan. Saudara, tak kasih contoh begini. Saudara masih TK, anakmu TK, saudara ajari 1 ditambah 1 berapa? Berapa? 2. Ajaran dasar. 2 ditambah 2, 4. Ketika saudara sudah umur 17 tahun, umur 20 tahun, umur 50 tahun, 1 tambah 1 berapa? Berapa? Apa 5? Aku dulu kan masih kanak-kanak, 1 tambah 1 ya 2. Sekarang aku sudah dewasa, aku jadi ngerti bahwa 1 tambah 1 itu 5. Orang apa seperti itu? Dalam dinamika spiritual harus hati-hati. Orang mengatakan aku dapat pewahyuan seperti ini, suatu saat lagi bertambah umur dapat pewahyuan beda lagi, yang lain ditinggal ganti wahyu yang baru. Akhir zaman akan banyak nabi-nabi palsu bermunculan di sana sini. Saudara harus hati-hati dan bijaksana. Amin. Orang banyak mengaku dapat petunjuk dari Tuhan, akan terjadi seperti ini, harus hati-hati. Ternyata tidak terjadi, ganti lagi dapat wahyu yang baru. Pernyataan-pernyataannya seperti ini tidak terjadi lagi, ganti lagi ada wahyu lagi. Wahyu hanya dipercayakan kepada para nabi dan para rasul. 66 kitab ini wahyu dari Tuhan yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul. Terus apa yang kita perlukan? Urapan Roh Kudus. Ketika kita memuliakan Dia, kita tinggikan Dia, maka pikiranmu diterangi, hatimu diterangi, jiwamu diterangi. Saudara akan ngerti maksudnya firman ini. Amin. Amin. Kalau tidak begitu, orang tidak hidup dalam pengurapan Roh Kudus, ngaku dapat pewahyuan,
banyak menyesatkan banyak orang. Kalau wahyu dari Tuhan itu ya, tidak. Amin. Akhir zaman nanti akan banyak bermunculan. Bahkan nanti ada nabi palsu yang mengaku Yesus sudah datang, bahkan dirinya Yesus. Bagaimana nanti? Betapa dahsyatnya manusia berbondong-bondong datang kepada nabi palsu itu, yang mendemonstrasikan kuasanya, bahkan bisa turunkan bintang-bintang dari langit, menyembuhkan orang sakit gampang bagi nabi palsu. Banyak orang pusing mencari pewahyuan, sementara ini ditinggal. Tuhan mau datang, ayo pindah ke sana. Pindah butuh, gerejanya dijual, jemaahnya diajak ke tempat itu, sampai sekarang masih ada di tempat itu. Ada juga tahun berapa itu? Tokonya dijual, rumahnya dijual, pindah ke satu pulau. Katanya Tuhan datang tanggal sekian, tahun sekian waktu itu, sampai sekarang orangnya masih di sana. Ketika ditanya teman-temannya, masih isi berita, saya kena di isi yang kono. Berarti rakatuh. Di sembarangan ngomong terima pewahyuan. Terimalah pengurapan Roh Kudus ketika kita meninggikan Yesus di atas semuanya. Maka Roh itu turun dan membawa hidup kita, membuka mata batin kita, apa yang harus kita siapkan menjelang kedatangannya. Amin. Apa yang kita kerjakan ketika kita wahyu mulai pasal pertama sampai terakhir digenapi, apa yang harus kita kerjakan, semua ada di sana. Setahap demi setahap nanti kita ungkap, saya ungkap, supaya jemaat ngerti, supaya saudara ngerti, supaya kita semua ngerti apa yang harus kita kerjakan. Tidak usah gupuh, tidak usah tergesa-gesa, tidak usah bingung. Nanti ketika apa ini malapetaka itu datang, bagaimana kita menyelamatkan? Itu kalau saudara tangkap bencana demi bencana yang akan terjadi pada akhir zaman. Begitu dahsyatnya kalau saudara baca. Kalau saudara tangkap dengan logika, maka saudara akan sibuk mencari keselamatan. Ada yang bikin bunker karena punya uang. Dan terus yang tidak punya uang terbiye. Ada pengusaha besar bikin bunker di bawah tanah, anti gempa, anti radiasi nuklir dan lain sebagainya. Yang pengen hidup bayar sekian, masuk ke bunker. Dan terus yang miskin uangnya cukup untuk makan, apa tidak diselamatkan? Pikirnya yang selamat itu hanya orang-orang kaya yang bisa bikin bunker di bawah tanah. Tidak begitu caranya Tuhan menolong kita. Amin. Keadilan Tuhan dinyatakan, saatnya tiba. Tugasmu laksanakan, alirkan aliran kasih itu. Tugasmu mengalirkan kekuatan kasih itu. Tugasmu melayani Tuhan, mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan. Tugasmu menyembah Tuhan. Tugasmu mengagungkan Dia. Tugasmu beribadah kepada Dia. Soal keselamatanmu Tuhan punya cara. Ada satu tempat yang dikhususkan untuk saudara. Apa bingung-bingung? Cari ini, cari itu. Wah nanti bencana besar. Pakai ini. Wah kita perlu pakaian lengkap, anti peluru. Sia-sia usaha manusia. Tuhan sudah kasih petunjuk apa? Ini firman, ini ketetapannya sudah. Sekarang cari, mohon kemurahan Tuhan, tinggikan Dia, muliakan Dia, agungkan Dia, supaya Roh itu semakin permanen turun menguasai hidup saudara, turun menguasai pikiran, segenap jiwa hati saudara. Jangan bingung harus bagaimana. Kalau begitu kita harus banyak duit, harus bikin tempat rumah anti gempa dan sebagainya. Yang tidak punya duit terus gimana? Tidak usah bingung. Tuhan itu adil, Tuhan itu punya cara menyelamatkan gereja. Dan Tuhan kali-kali tidak pernah menyuruh saudara bikin bunker di bawah tanah sana.
Tidak ada. Tentang 21 malapetaka yang akan menghancurkan kefasikan di bumi. Nanti bagaimana Tuhan menyelamatkan saudara, menyelamatkan kita. Tidak usah bingung. Kekuatan hikmat dan makrifat itu menyelamatkan saudara. Laksana matahari, bulan dan bintang menyelubungi saudara. Saudara selamat di mana saja. Amin. Tugas kita sekarang, bagaimana kita menempatkan Tuhan di atas semuanya. Tinggikan Dia di atas semuanya. Jangan lagi meninggikan materi. Jangan lagi meninggikan akal. Jangan lagi ketika saudara fresh, layani Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi, kekuatan saudara. Jangan pelit dengan waktu, jangan pelit dengan tenaga, jangan pelit dengan harta, menyangkut kita melayani Tuhan. Banyak hal yang harus kita kerjakan. Jangan saudara nunggu kaya baru bisa melakukan sesuatu. Daud katakan, ketika dalam kesusahan aku mengumpulkan emas, aku mengumpulkan perak, bahan-bahan dari perak, bahan-bahan dari tembaga, aku kumpulkan untuk bait Allah. Kita punya generasi ke depan, kita punya anak cucu ke depan. Kalau kita berpikir untuk generasi mereka, masa depan mereka, maka kita sebagai orang tua harus bijaksana. Tidak ada alasan dalam masa susah aku tidak bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan. Daud dalam kesusahan, dia punya tekad, dia kumpulkan barang-barang yang dikhususkan untuk bait Allah. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, maka hidup kita ini sudah miliknya Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, mari kita belajar dengar-dengar. Kita belajar mengerti kehendaknya Tuhan. Ketika pola pikir kita tersesat, kita mohon kemurahan Tuhan, Roh Kudus mengurapi kita. Ingat, Tuhan memilih saudara, Tuhan menetapkan saudara untuk suatu tugas. Saudara harus berbuah, dan buahmu itu tetap. Artinya kasihmu harus kontinu, permanen, tidak setengah-setengah. Ketika kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan segenap hati, sudah merasakan betapa kebaikan Tuhan itu luar biasa. Maka Tuhan bertanggung jawab atas setiap apa yang terjadi dalam hidup saudara. Tuhan sangat bertanggung jawab karena Dia mengasihi saudara. Jadilah pribadi-pribadi yang terus memahami kehendaknya Tuhan, memahami ketetapannya Tuhan, dan untuk mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal, dan kekuatan, semua untuk kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, Engkau sungguh baik.
kebaikan Tuhan. Sejauh mana sudah merasakan kasih-Nya, itu menentukan nilai kesetiaan, nilai kasih-Mu di hadapan Bapa. Si iman, pengharapan dan kasih-Mu adalah iman pengharapan yang diperhitungkan oleh kerajaan surga. Abraham, iman dan kasihnya diperhitungkan oleh Tuhan. Karena Abraham menjadi pelaksana dari kasih, menjadi pelaksana dari ketetapannya Tuhan, menjadi pelaksana dari kehendaknya Tuhan.
kita meneliti masing-masing perjalanan, kalau kita sadari kan apa yang kita kerjakan, kita lakukan, kita katakan, seberapa banyak waktu-waktu yang terbuang sia-sia untuk usaha yang sia-sia. Seberapa banyak energi yang saudara kerjakan, saudara manfaatkan, sementara mengesampingkan Tuhan. Seberapa banyak materi yang saudara buang sia-sia ketika saudara menempatkan materi di atas semuanya, ketika saudara menempatkan kekuatanmu, fisikmu di atas semuanya, ketika saudara menempatkan akal budimu di atas semuanya, semuanya sia-sia, terhambur sia-sia. Belajar menempatkan Tuhan di atas semuanya.
sebagai Raja di atas segala raja, menyatakan keadilan. Percaya balik proses demi proses, percaya balik ujian demi ujian, untuk kemurnian imanmu, kemurnian kasihmu. Tuhan punya waktu untuk menyatakan keadilan ini. Tuhan punya waktu yang tepat untuk menyatakan kuasanya yang dahsyat itu. Yang menjadi tugas kita, yang menjadi tanggung jawab kita. Siapkan hati, siapkan jiwa, siapkan akal budimu, kekuatanmu untuk memuliakan Dia, untuk melayani Dia. Diisi oleh kekuatan aliran air kehidupan. Kekuatan aliran air kehidupan yang dahsyat, yang mengubahkan, yang membangkitkan, yang memulihkan kondisimu. Apapun kondisi saudara saat ini, mungkin saudara sedang menghadapi sakit penyakit, hidupmu adalah bait Allah. Percaya kuasa Tuhan pasti dinyatakan. Dia mengasihi hidupmu, Dia mengasihi hidupmu, Dia mengasihi masa depan. Apapun kondisi hidupmu, kondisi keluargamu saat ini, muliakan Dia, tempatkan Dia mengatasi persoalan hidupmu. Libatkan Dia hadir dalam hidupmu. Kekuatan air kehidupan sanggup memulihkan kondisi, sanggup memulihkan hidupmu, sanggup memulihkan keluargamu. Percaya ketika umatmu mengasihi Tuhan, menundukkan diri di hadapan Tuhan dengan lembut hati, mengakui kelemahan kami, segala dosa kami, pelanggaran kami, kebodohan kami. Inilah kami Tuhan, dan kami percaya kuasa kasih-Mu membangun hidup umat-Mu. Kuasa kasih-Mu membangkitkan umat-Mu yang lemah, dikuatkan kembali, dipulihkan kembali. Kami percaya yang berjuang karena sakit penyakit, kami percaya pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi atas umat-Mu. Apapun persoalan umat-Mu yang berharap kepada Tuhan Yesus, kami percaya lawatan Tuhan terjadi atas mereka di tempat masing-masing, dimanapun mereka berada. Kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan, lawatan Tuhan terjadi atas mereka. Kuasa yang tidak terbatas menjangkau setiap pribadi umat, dan persoalan mereka diselesaikan oleh Tuhan. Permasalahan mereka diselesaikan oleh kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus untuk memberkati bangsa kami Indonesia. Ciptakan suasana damai, suasana sukacita. Datanglah kerajaan-Mu atas negeri kami. Jadilah kehendak-Mu atas negeri kami. Para pemimpin bangsa kami diberkati dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan perlindungan di tempat mati, untuk menyatakan hukum, membalaskan hukum sebagaimana ketetapan Tuhan. Menyatakan hukum sebagaimana negara ini berada dalam ranah hukum kerajaan. Tuhan memberkati dan kesehatan, perlindungan.
segala kefasikan, roh perpecahan yang ada di negeri ini. Kami percaya kuasa tempat maha tinggi menghancurkan segala kefasikan. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kota kami Mojokerto diberkati Tuhan, menjadi kota yang penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Menjadi kota yang sangat diberkati dalam suasana damai, Amin. dalam kerukunan, dalam kebersamaan. Amin. Kami ada di kota ini karena kemuliaan Tuhan. Amin. Dan kota ini diberkati Tuhan. Amin. Pemimpin kota ini, wali kota diberkati serta jajarannya. Amin. Semuanya di dalam lingkup kuasa kasih Tuhan. Amin. Berkati setiap umat yang berharap kepada Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan memberkati dan berkat-berkat yang terbaik Tuhan Maha Tinggi. Kuasa kasih-Mu menjangkau mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah. Amin.